Halo anak-anak, bertemu kembali dalam pembelajaran jarak jauh SMPK Penabur Jakarta, masih pada bab 2 listrik statis. Kali ini kita akan membahas mengenai energi potensial listrik dan potensial listrik. Kompetensi dasar KD 3.4 menjelaskan konsep listrik statis dan gejalanya dalam kehidupan sehari-hari, termasuk kelistrikan pada sistem saraf dan hewan yang mengandung listrik. KD 4.4 menyajikan hasil pengamatan tentang gejala listrik statis dalam kehidupan sehari-hari. Ketekunan adalah kemampuan Anda untuk bertahan di tengah tekanan dan kesulitan. Sebelum lebih jauh dalam pembahasan kita kali ini, mari kita mengingat kembali pengertian dari energi potensial. Energi potensial benda atau yang kita kenal dengan EP adalah energi yang dimiliki oleh suatu benda karena kedudukan atau posisi dari suatu benda tersebut. Sebuah benda yang berada pada permukaan bumi memiliki energi potensial karena adanya interaksi antara gaya tarik benda dengan bumi. Sebagai contoh, pengaruh gaya gravitasi pada suatu benda. Energi potensial memiliki satuan joule. 1 joule bernilai 1 Newton meter atau juga sama dengan 1 kilogram meter kuadrat per second kuadrat. Dalam membahas energi potensial, tidak lepas dari pengertian gaya gravitasi. Begitu juga dengan energi potensial listrik berhubungan dengan gaya Coulomb. Kita bisa melihat persamaan dari kedua gaya ini sebagai berikut. Setiap massa menarik massa titik lainnya dengan gaya segaris dengan garis yang menghubungkan kedua titik. Besar gaya tersebut berbanding lurus dengan perkalian kedua massa tersebut dan berbanding terbalik dengan kuadrat jarak antara massa titik tersebut. Kita dapat tuliskan dalam persamaan matematis, gaya gravitasi adalah konstanta gravitasi dikalikan dengan massa kedua benda dibagi dengan kuadrat jarak kedua muatan. Apabila terdapat dua buah titik muatan, maka akan timbul gaya di antara keduanya, yang besarnya sebanding dengan perkalian kedua muatan dan berbanding terbalik dengan kuadrat jarak antara keduanya. Sama halnya dengan gaya Coulomb, ketika kedua muatan terpisah pada jarak R atau pada jarak D, maka kedua muatan ini akan mengalami gaya Coulomb yang besarnya sebanding dengan hasil kali kedua muatan dan berbanding terbalik dengan kuadrat jarak kedua muatan. Perhatikan gambar berikut. Sebuah benda M awalnya berada dalam genggaman. Ketika benda terlepas, maka gaya yang bekerja pada benda adalah gaya gravitasi. Karena massa bumi jauh lebih besar daripada massa benda M, maka benda M akan tertarik menuju ke bumi. Saat berpindahnya posisi M, maka terjadi perubahan energi potensial.
Jika jaraknya semakin mendekati bumi, permukaan bumi, maka energi potensialnya akan berkurang. Perhatikan juga gambar B. Ketika muatan bergerak, maka gaya yang bekerja adalah gaya Coulomb. Hal ini dipengaruhi oleh medan listrik yang terjadi di antara muatan positif, ini muatan positif, dan muatan negatif. Medan listrik selalu keluar dari muatan positif menuju muatan negatif. Perubahan jarak juga mempengaruhi besarnya energi potensial listrik. Jika jaraknya semakin mendekat ke kutub positif, maka energi potensial listriknya akan berkurang. Nah, mari kita bahas lebih lanjut mengenai energi potensial listrik. Energi potensial listrik adalah energi yang dimiliki oleh interaksi muatan pada jarak tertentu. Sebuah muatan listrik Q yang terletak sejauh R dari muatan Q, di mana muatan Q akan memberikan potensial listrik ke muatan Q kecil. Sehingga muatan Q kecil ini mendapatkan energi potensial sebesar EP. Ya, kita singkat dengan EP. Yang besarnya dapat kita tuliskan dengan persamaan. EP sama dengan K, konstanta Coulomb, dikali Q, muatan, dikali Q, muatan listrik Q di sini, dibagi dengan jarak pisahnya. Ya, masih ingat anak-anak, K, konstanta Coulomb, 9 kali 10 pangkat 9 Newton meter kuadrat per kolom kuadrat. Q ini adalah muatan listrik yang menimbulkan medan listrik. Sedangkan Q yang ini adalah muatan listrik yang nantinya mengalami perpindahan di dalam medan listrik, ya, dalam satuan Coulomb. Potensial listrik atau disimbolkan dengan huruf V, yaitu besarnya energi potensial per satuan muatan. Besarnya energi potensial per satuan muatan untuk memindahkan muatan uji plus Q dari tak berhingga menuju titik A atau menuju ke suatu titik. Ya, jadi di sini adalah muatan sumbernya, di sini muatan ujinya. Jadi besarnya energi potensial persatuan muatan untuk memindahkan muatan uji plus Q dari tak berhingga menuju titik A. Ya, di sini dapat kita tuliskan V sama dengan EP per Q. Ya, di sini dari pengertiannya energi potensial per satuan muatan. Atau dapat kita jabarkan, tadi sudah kita bahas sebelumnya bahwa EP adalah K kali Q per R. Masih kita harus bagi dengan Q, ya. Ini masih kita bagi Q sehingga dapat kita sederhanakan Q-nya. Q kecil ini menjadi, ya, potensial listrik di titik A ini adalah sebesar K kali Q per R.
Beda potensial listrik atau kita tuliskan dengan delta V. Perhatikan gambar berikut. Plat A dan plat B memiliki masing-masing plat A muatan positif dan plat B bermuatan negatif. Di sini terdapat arah garis berwarna biru yang keluar dari muatan positif menuju muatan negatif. Inilah yang sudah kita ketahui pada bahasan sebelumnya, bahwa ini adalah arah dari medan listriknya. Ya, arah medan listrik adalah keluar dari muatan positif masuk atau menuju ke muatan negatif. Ketika ada sebuah muatan plus Q di sini, maka muatan tersebut memiliki energi potensial. Jadi muatan ini memiliki energi potensial. Muatan ini akan bergerak menuju plat B yang bermuatan negatif. Muatan plus Q ini akan ketika bergerak akan memiliki energi kinetik. Ya. Tadinya ketika di awal dia masih memiliki energi potensial. Energi potensialnya maksimum, sedangkan energi kinetiknya minimum. Ketika dia bergerak, maka dia memiliki atau energi kinetiknya akan semakin bertambah, tetapi energi potensialnya akan semakin minimum. Ya. Sehingga dapat disimpulkan, ketika muatan plus Q semakin mendekati plat B, maka energi potensialnya berkurang, tetapi energi kinetiknya bertambah. Atau dapat dituliskan, energi potensial di plat A lebih besar daripada energi potensial di plat B. Ya, jadi sesuai dengan hukum kekekalan energi. Ketika kita meninjau energi potensial ini, erat kaitannya dengan potensial listrik. Karena potensial listrik adalah besarnya energi potensial per muatan. Sehingga ketika energi potensial di plat A lebih besar daripada energi potensial di plat B, maka dapat kita tuliskan potensial listrik di plat A lebih besar daripada potensial listrik di plat B. Dari persamaan ini, jelas terlihat ada selisih antara potensial di plat A dengan potensial di plat B. Sehingga dapat kita tuliskan VAB sama dengan VA min VB, atau potensial listrik di plat A dikurang potensial listrik di plat B. Ya, sehingga juga dapat kita jabarkan di sini. Tadi V persamaannya adalah delta EP per Q ya. Sehingga kita dapat tuliskan VAB ini energi potensial di A per Q dikurang ini energi potensial di plat B dibagi Q. Ya. Jadi sama juga dengan delta EP per Q. Sehingga dapat kita bentuk lagi persamaan matematis yang lain lagi. Delta EP sama dengan VAB dikali Q. Ya. Perlu diingat bahwa usaha adalah perubahan dari energi potensial. Ya. Usaha dilambangkan dengan huruf B adalah perubahan dari energi potensial. Sehingga ini persamaan ini juga dapat kita tuliskan W sama dengan VAB kali Q. Nah, tentu kalian masih mengingat
bahwa W usaha ketika kita dalam bab gerak, ya, dalam bahasan gerak, kita kenal dengan gaya dikali dengan jarak, ya, gaya dikali dengan jarak. Nah, ketika di sini bisa kita ganti jaraknya dengan simbol R, ya. Nah, sehingga didapatkan usaha sama dengan F kali R sama dengan VAB dikali Q. Nah, F inilah, gaya inilah yang dimaksud tadi, dapat mendorong muatan plus Q tadi sehingga dapat bergerak dari plat A menuju plat B. Gaya dorong sendiri muncul karena interaksi muatan pada plat A yang positif dengan muatan Q yang positif ini, sehingga yang terjadi adalah gaya tolak-menolak, sehingga muatan akan bergerak menjauh, ya. Muatan plus Q ini bergerak menuju plat B yang bermuatan negatif. Ya, demikian bahasan mengenai beda potensial listrik dan persamaan matematisnya. Untuk lebih jelas, mari kita membahas soal berikut. Sebuah elektron, atau kita beri simbol E, bergerak dipercepat dari keadaan diam dari plat A menuju ke plat B. Ya, kita lihat di sini elektron dari keadaan diam di sini tadi dari plat A menuju plat B dengan beda potensial VBA ini 5000 volt. Berapa besar perubahan energi potensial elektron? Ya, dapat kita tuliskan, diketahui muatan elektron adalah min 1,6 kali 10 pangkat min 19 coulomb. Sedangkan beda potensialnya adalah 5000 volt. Yang ditanya adalah besar perubahan energi potensial atau delta EP. Ya, dapat kita tuliskan di sini delta EP sama dengan beda potensial dikali dengan muatan elektron tadi. Ya, kita masukkan nilainya. Beda potensial di BA ini adalah 5000 atau 5 kali 10 pangkat 3 volt dikali dengan muatan elektron adalah min 1,6 kali 10 pangkat min 19 coulomb. Sehingga delta EP-nya atau besar perubahan energi potensialnya adalah minus 8 kali 10 pangkat min 16 joule. Ya. Tanda negatif di sini artinya terjadi penurunan besar energi potensial, ya. Nilai VBA bertanda positif. Ini tadi. Karena potensial di B lebih besar daripada potensial di A. Sehingga elektron tertarik menuju plat positif atau plat B di sini. Atau yang diartikan juga karena elektron ini bermuatan negatif dan dia dari plat A, maka di sini gaya yang terjadi adalah tolak-menolak, ya. Sehingga muatan elektron ini ditolak oleh plat A sehingga tertarik menuju plat B yang bermuatan positif. Contoh soal yang kedua. Tentukan potensial listrik pada suatu titik berjarak R 1 cm dari muatan Q yang besarnya 5 mikrocoulomb. Ya. Seperti sebelumnya, tetapan coulomb yang kita pakai 9 kali 10 pangkat 9 Newton meter kuadrat per coulomb kuadrat, dan besar dari 1 mikrocoulomb itu sama dengan 10 pangkat min 6 coulomb. Ya, diketahui dari soal tadi R-nya, jarak pisahnya
1 cm ya, kita ubah ke meter, sama dengan 10 pangkat min 2 meter ya. Untuk Q-nya sama dengan 5 kali 10 pangkat min 6 kolom. Yang ditanya adalah potensial listrik pada titik ya. Ya, ini persamaan yang kita pakai, V sama dengan K kali Q muatan per R. Ya, kita masukkan nilainya. K-nya 9 kali 10 pangkat 9, Q-nya 5 kali 10 pangkat min 6, R-nya adalah 10 pangkat min 2. Ya. Sehingga dapat kita tuliskan, ini min 4 didapatkan dari min 6 ditambah ya, dikurang min 2. Ya, sehingga dapatnya min 4. Ya, ini 9 kali 10 pangkat 9 dikali 5 kali 10 pangkat min 4. 9 dikali 5 adalah 45. Nah, di sini 10 pangkat 9 dikali 10 pangkat min 4-nya ini berarti pangkatnya kita jumlahkan ya. 9 ditambah min 4, yaitu pangkat 5. Jadi potensial listriknya adalah 4,5 atau bisa dituliskan juga 4,5 kali 10 pangkat 6 volt. Contoh soal yang ketiga. Perhatikan gambar. Muatan Q 5 mikrokolom dan muatan Q2, ini Q2, 6 mikrokolom. Titik A berada di tengah kedua muatan. Tentukan potensial listrik pada titik A. Ya. Oh ya, maaf di sini minus 5 ya. Ini karena Q1-nya minus. Oke, diketahui Q1 min 5 mikrokolom atau sama juga dengan min 5 kali 10 pangkat min 6 kolom. R pada titik A dari Q1 adalah 10 cm atau sama juga dengan 0,1 meter atau 10 pangkat min 1 meter. Q2, muatan Q2 besarnya 6 mikrokolom atau 6 kali 10 pangkat min 6 kolom. Jaraknya titik A dari Q2 adalah 10 cm. Ya. Atau sama juga tadi 0,1 meter atau 10 pangkat min 1 meter. Tetapan kulomnya 9 kali 10 pangkat 9 Newton meter kuadrat per kolom kuadrat. Yang ditanyakan adalah berapa potensial listrik pada titik A, ya, titik A yang berada di tengah-tengah kedua muatan. Ya, karena potensial listrik maka persamaan yang kita pakai V sama dengan K kali Q per R. Ya. Kita hitung dulu potensial listrik yang pertama. Kita masukkan nilainya ke persamaan. 9 kali 10 pangkat 9 dikali, ini tadi yang pertama, min 5 kali 10 pangkat min 6 kolom dibagi dengan 10 pangkat min 1 meter. Ya. Sehingga didapatkan hasil. Ya, ini tadi min 5 dari min 6 dikurang min 1. Ya. Hasilnya 9 kali 5 adalah 9 dikali min 5 adalah min 45. Pangkat 9 ditambah dengan min 5 yaitu 4 pangkat 4 ya. Sehingga potensial listrik di satu ini min 45 kali 10 pangkat 4 volt. Kemudian potensial listrik yang kedua ya, pada Q2 kita masukkan juga ke persamaan seperti ini tadi. 9 kali 10 pangkat 9 kemudian dikalikan dengan besarnya muatan yaitu 6 kali 10 pangkat min 6 kolom dibagi dengan jaraknya yaitu 10 pangkat min 1 meter. Ya. 9
9 kali 6 ya. Kemudian di sini min 6 dikurang min 1 ya, min 5. Ini 9 kali 6 adalah 54. 9 ditambah min 5 adalah 4. Ini ya, pangkat 4 jadinya. Sehingga V di potensial listrik di muatan yang kedua ini adalah 54 kali 10 pangkat 4 volt. Sehingga potensial listrik pada titik A ini adalah V2 min V1. 54 dikurang 45 kali 10 pangkat 4. Ya, besarnya 9 kali 10 pangkat 4 volt. Contoh soal yang keempat. Diketahui sebuah muatan listrik Q sebesar 0,02 mikrocoulomb. Pertanyaannya, tentukan potensial listrik atau V pada jarak 20 cm dan juga pada jarak 50 cm dari muatan tersebut. Yang kedua, berapakah usaha atau W yang diperlukan untuk memindahkan muatan 0,02 mikrocoulomb dari titik DR 20 cm ke titik DR 50 cm. Ya. Kita jawab di sini. Kita hitung dulu potensial listrik di titik R 20 cm. Kita pakai persamaan V sama dengan K/Q per R. Ya, kita masukkan nilainya. K-nya 9 kali 10 pangkat 9. Q-nya 0,02 mikrocoulomb, berarti 10 pangkat min 6 coulomb. Dibagi dengan R-nya 20 cm, kita ubah ke meter. Sehingga V sama dengan 900 volt. Ya. Potensial listrik pada titik R 50 cm. Kita masukkan kembali ke persamaan ini. 9 kali 10 pangkat 9 dikali 0,02 10 pangkat min 6 dibagi ini 50 cm, kita ubah ke meter. 5 kali 10 pangkat min 1 meter. Sehingga hasilnya kita hitung 360 volt. Pertanyaan yang kedua, usaha yang diperlukan untuk memindahkan muatan 0,02 mikrocoulomb tadi. Ya. Sehingga W sama dengan delta EP, atau bisa juga kita tuliskan dengan Q kali delta V. Ya. Q kali V2 min V1. W sama dengan Q-nya adalah ini 0,02 kali 10 pangkat min 6 coulomb. V2-nya tadi 360 volt dikurang 900 volt. Ya, didapatkan hasil W sama dengan min 1,08 kali 10 pangkat min 5 joule. Sampai di sini pembahasan kita mengenai energi potensial listrik. Untuk selanjutnya kalian bisa mengerjakan uji pemahaman halaman 38. Semoga video pembelajaran kali ini dapat membantu. Selamat belajar, Tuhan memberkati.